Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama asli Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau lahir 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tepatnya pada tanggal 27 Oktober tahun 573 Masehi di Mekah, Jazirah Arab. Beliau dipanggil Abu Bakar karena beliau sering menjadi pelopor dalam berbuat kebaikan. Abu berarti bapak, sedangkan Bakar berarti segera, dini, atau awal. Sebab itulah beliau dipanggil dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah SAW yang termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun merupakan sebutan bagi orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada masa Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah SAW yang paling setia mendampingi Rasulullah, mulai dari sejak awal masuk Islam hingga meninggalnya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seseorang yang adil, bijaksana, pemberani, cerdas, dan memiliki wawasan yang luas, selalu berkata jujur, suka menolong sesama yang kesulitan, serta beliau merupakan seseorang yang sangat dermawan. Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai Rasulullah SAW. Saking cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW, ia bahkan rela berkorban benda, harta, tenaga, dan bahkan jiwanya. Kejadian yang membuktikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq sangat begitu mencintai Rasulullah SAW. Salah satunya ialah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat begini, kecuali ada urusan penting." Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah SAW pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah SAW. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah SAW sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut goa yang dikenal dengan Goa Thur, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu.
agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau." Abu Bakar masuk dan membersihkan goa. Ia memeriksa dinding-dinding goa. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding goa. Setelah itu ia berkata, "Silahkan masuk ya Rasulullah." Rasulullah masuk ke dalam goa, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar menjaganya. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" "Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian.